Kalau soal G20, Jokowi itu senyum-senyum terus. Kalau ini berarti analisis psikologis. Ibu Halimah cleaning service di bandara itu menemukan tas gitu ya, 5 buku tabungan, cek nilainya 35,6 miliar itu, dan kemudian dia menyerahkan. Ibu Halimah ini punya metahuman abilities ya. Ibu Trimah, seorang ibu usia 69 tahun, anak-anaknya menyerahkan Ibu Trimah ke panti asuhan karena ketiga anaknya tidak mampu dan tidak mau merawat ibunya sendiri. Saya ceritain sambil merinding. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, apa kabar? Mas Inu. Baik, sehat. Gimana situasi hari ini? Situasi hari ini masih hujan ya, banyak nyamuk di rumah. Nggak berkebun lagi ya? Berkebun lagi libur. Ya tadi pun saya ngerasa bahwa situasi kayak kembali normal. Hal yang kita rindukan selama pandemi terjadi tuh, kemacetan. Itu. Iya. Kabar baik sekaligus mungkin kabar buruk nih belakangan nanti karena macet di mana. Kita ketemu ini setelah pandemi ya, kita lama banget nggak ngobrol. Lama banget Mas. Iya. Dan kayaknya nyaris 3 tahun ya. 3 tahun ya. Waktu itu di Kompas TV ya. Kompas TV. Muka ke muka yuk sekarang muka ke muka. Nah, menandai situasi yang berangsur normal ini, kita juga kembali ke studio nih Mas. Ini studio bendera kami menyebut, di mana kompas.com punya tempat untuk melakukan aktivitas yang terkait dengan digital ya. Dan kita pagi ini atau saat ini kita mau ngomongin tentang ruang jernih. Apa itu ruang jernih? Ruang jernih adalah tempat di mana kita mendapatkan kejernihan dari apa yang mengalir gitu ya. Jernih kan terkait dengan air. Selama seminggu ini kita lihat apa sih yang perlu kita cermati dan kita lihat sebagai sesuatu yang bisa kita pegang, dan kejernihan itu kan menyenangkan buat kita. Betul. Memberi energi dan memberi hal-hal baik lah. Ada 3 hal nih. G20 di mana Pak Presiden kita Joko Widodo senyum-senyum di situ. Baru dari sana juga kan Mas Inu? Iya, kemarin saya dari Roma tapi nggak karena G20 sebenarnya. Ada event di luar G20 yang memanfaatkan keterbukaan Eropa dari dunia luar ya, dan kita ada kegiatan di situ. Ya dapat sih suasana G20-nya. Jadi G20 itu Presiden Jokowi kayak dapat tempat yang istimewa karena tahun 2022 Indonesia akan jadi ketua ya tuh. Keketuaan kalau dalam bahasa yang resminya. Keketuaan Indonesia di G20 G20 di tahun 2022. Kalau melihat apa yang terjadi Mas Faisal, G20 itu gimana ya dalam konteks yang lebih luas, apalagi dengan anak-anak muda ya? Ya dalam permasalahan sekarang kan lagi ada krisis multidimensi terutama ekonomi gitu. Kalau mengingat dulu nih angkatan saya tahun 98 krisis gitu kan, itu jadi berita besar gitu, sesuatu yang kayaknya semua harus memperhatikan ini karena menyangkut kondisi ekonomi kita gitu. Tapi dalam seminggu terakhir, nah ini dia nih, hal-hal yang positif itu harus diulang-ulang kayaknya Mas ini. Karena ketutup juga dengan banyak sekali berita-berita lain, padahal ini kan besar sekali. Menjadi ketua, lalu nanti akan diadakan di Indonesia, dan bisa menentukan juga Indonesia narasi ekonomi ke depan itu recovery-nya seperti apa. Persis, karena peran ketua kan salah satunya men-set agenda ya. Betul. Dia ngobrolin dengan ketua sebelumnya sama ketua setelah 2022 berarti 2023. Jadi peran sentral Indonesia kelihatannya akan ada panggilan untuk peran sentral itu ya. Kalau apa yang concern yang Mas Faisal lihat yang perlu di-address ya? Kemarin kalau melihat di berita kompas.com itu kan saya membaca juga ada beberapa poin dari Pak Jokowi people centered gitu kan. Solusinya people centered itu saya suka banget. Karena berarti bersama-sama, lalu kerjasama antar negara, inklusif dan sustainability gitu. Nah ini ngebuka banyak perspektif dan juga peluang sih bagi anak-anak muda yang sekarang. Kalau dulu kan bicara tentang sustainability, lalu isu hijau itu kan ranahnya para aktivis lah ya, yang gelantungan di kapal pesiar gitu ya, kalau kita punya memori di tahun 90-an zaman per jam itu ya. Nah tapi kan sekarang perspektif hijau itu udah meluas, jadi ada green economy, ada startup gitu, ada di Bandung ada Parongpong, ada Lingkar Temu Lestari di Riau, ada Sepedagi di Jogja.
Nah itu jadi peluang bagi semua itu nanti untuk diamplifikasi gitu. Dan itu kan berita besar ya. Cuman itu lagi-lagi menurut saya yang hal yang baik, yang positif harus diulang-ulang nih kayaknya. Karena tertelan dengan hal-hal yang iya, lainnya kayak ya. minum vitamin harus diulang-ulang gitu kan. Iya, soal inklusi tadi menarik sih. Presiden Italia kan menyebut itu juga kan. Pandemi membuat kita tertutup, membuat kita mau sendiri-sendiri. Lalu sebelumnya juga proteksionismenya begitu tinggi. Lalu ada unitarianisme ya yang membuat mereka ngerasa ini bagian gua dan ini nggak bisa dibagi dengan yang lain. G20 kemarin sih ada titik cerah yang ya nggak tahu apakah terimplementasi atau enggak, soal multilateralisme, lalu soal kolaborasi dan upaya untuk terbuka ya inklusi tadi sih. Betul. Tahun lalu kan saya ingat pas pertama awal-awal pandemi, Yuval itu kan nulis di blognya dan itu kayaknya jadi viral dan jadi viral, dan di situ dia menekankan bahwa kenapa tidak ada global collaboration gitu kan. I see. Dan kayaknya itu terus dibahas, dan ini kemarin jadi isu pemimpin-pemimpin dunia. Iya, G20 ternyata masih ada loh niatan itu untuk kolaborasi bersama, kalau nggak akan bisa kita keluar dari ini bersama sendiri-sendiri gitu. Ya, global collaboration ya. Global collaboration. Itu yang di buku mana ya? Dia nulis di blognya. Oh, di blog. Artikel tentang The World, kalau tidak salah judul The World After Pandemic ya. I see. Jadi kalau kita mau keluar ya harus ada global collaboration, atau jangan-jangan yang di G20 baca blog itu. Bisa jadi karena kata yang dipakai oleh ketua Presiden Italia kan, kita keluar dari kesendirian, keluar dari unitarianisme, kembali ke multilateralisme, kita inklusif, menjadi lebih terbuka dengan yang lain. Karena kalau G20 kan itu menguasai hampir 90% perdagangan dunia kan. 90% ya. Dan 80% ekonomi dunia juga pengaruh ya untuk penduduk. More or less 70% penduduk dunia di 20 negara itu kan. Artinya memang perannya penting banget. Cuman sayang kemarin itu nggak ada Presiden Rusia sama Presiden Cina sih. Putin sama Jinping nggak datang. Padahal itu dua magnet yang banget memberikan pengaruh besar untuk global sebenarnya. Atau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain kali ya. Atau malah bagus, jadi makanya Indonesia punya ruang ya. Punya ruang, punya jadi highlight sendiri gitu. Kalau ada Xi Jinping atau Vladimir mungkin Jokowi nggak senyum-senyum. Karena perhatian ke mereka ya. Betul. Nah berarti tahun depan itu apakah akan diadakan di Bali atau di beberapa informasi yang saya dapat sih di Bali ya, sebagai tempat ya. Tapi mereka para pemimpin dunia akan diajak ke Labuan Bajo. Saya dengar juga akan mencoba kereta cepat Jakarta Bandung. Apakah sudah selesai atau belum, karena itu rencana lama ya. Kayak kesempatan untuk Presiden Jokowi untuk show ke pemimpin dunia bahwa Indonesia berkembang, Indonesia tumbuh, Indonesia punya kemajuan-kemajuan yang baik juga untuk dilihat. Kayaknya kayak PR Indonesia, akan menjadi tantangan yang serius di G20 mendatang. Aku terpikir ini kabar baik juga buat Bali gitu kan. Yang ekonominya terhenti, terus nanti jadi terlihat lagi di dunia bahwa Bali sudah bisa menggelar satu event internasional besar gitu. Nah di sisi lain, selama masa ekonominya terhenti ini kan juga saya dengar ada berita orang-orang Bali pada akhirnya membersihkan sungai dan sebagainya gitu. Mulu kebayang aja gitu nanti G20 diadakan di tengah sawah gitu kan, atau di pinggir sungai gitu dan keren kan, itu jadi isu yang kemarin turunan dari G20 para pemimpin dunia kan ke Glasgow ya. Iya, ke Glasgow. Ngomong soal climate change situasi yang deket dengan kita. Tapi meskipun juga kadang-kadang orang bisa mengabaikan juga, tapi sebenarnya deket kan. Ada banjir, ada bencana, ada sesuatu, dan kembali ke Bali dan hidup di tengah alam yang mungkin lebih baik gitu, menjadi panggilan untuk care ke lingkungan hidup. Apalagi sekarang climate change, kalau dulu kayaknya hanya ada di film science fiction tuh Mas Ino ya. Kalau sekarang benar-benar kerasa gitu. Iya. Jadi pergeseran iklim, apalagi saya yang berkebun tuh ya. Ini berasa wah ini harusnya ini berbuah kemarin nih. Tapi nggak berbuah. Kenapa nggak jadi? Ya. Dampaknya selalu negatif atau ada yang positif juga? Ada, terkadang ya panas sangat ekstrim, terus ternyata lebih cepat berbunga gitu tanaman. Tapi terus besokannya hujan ekstrim, mati lagi. Bunganya rontok. Iya. Jadi nggak bisa jadi patokan untuk. Nggak bisa, susah diprediksi. Kasian petani sebenarnya. Saya sebagai orang yang hidup di kultur agraris,
hujan itu kan mengembirakan ya dulu. Betul. Tapi sekarang hujan kayak jadi ancaman karena Jadi ancaman. kita nggak ngerti apa yang akan terjadi dengan hujannya. Apakah kayak kemarin kita lihat di Batu, di Malang juga kayak gitu. Iya. Lalu soal G20 ada yang satu menarik sebenarnya. Jokowi itu senyum-senyum terus. Menurut Mas Faisal apa yang saya ada jawaban yang lain tapi saya pengen lihat dari sisi Mas Faisal. Ya kalau ini berarti analisis psikologis Nah, ini. Ya berarti dia relax. Kalau relax ya. itu menandakan sudah prepare gitu kan. Lalu dia melihat ini ada peluang besar untuk Indonesia ke depannya. Tapi paling tidak sih kalau secara individual sudah prepare apa yang mau dibicarakan ke masing-masing pimpinan negara lain, para ekonom lain itu seperti apa. Gitu. Kalau tegangan berarti dan pede juga kayak Indonesia pede, pas lagi landai banget situasi yang aktual kan karena pandeminya juga cukup membanggakan. Lalu kita punya progres yang baik untuk vaksinasi ya. Yang tadinya diprediksi negara-negara maju kita akan 20 tahun, 10 tahun. Bloomberg bahkan bikin analisis kalau vaksinasi Indonesia akan tercapai setelah 10 tahun. Tapi kita bisa melakukan itu lebih cepat. Betul. Itu mungkin bekal dia senyum juga. Lain hal juga mungkin ini ya. Kita kadang melihat tensi politik nasional gitu. Itu kan kayaknya keruh sekali gitu ya. Jadi banyak serang menyerang gitu. Tapi ternyata di luar reputasi pemimpin negara kita juga bagus juga gitu. Ya, mungkin itu yang membuat dia senyum juga. Jadi di luar baik-baik saja. Gitu. Iya, di dalam mungkin dalam tanda petik digebukin gitu ya, atau banyak yang nggak suka, tapi di luar ternyata welcome semua ya. Semua welcome ya. Kalau kemarin saya ngelihat sih Roma itu nggak terlalu prepare untuk G20, mungkin karena situasi pandemi dan sebagainya ya. Ini tercermin dari ada beberapa staf kepresidenan yang ketemu saya di Roma sebelum acara. Jadi istana kalau ada acara atau presiden kalau sebelum pergi kan ada tim advance yang datang duluan. Dan mudah sekali sih mengenali orang Indonesia di luar negeri. Ciri-cirinya banyak dan kita bisa selain bahasa ya. Dan ngobrol dengan mereka ini KTT konferensi tingkat tinggi tapi kayak pertemuan level provinsi kabupaten aja menurut mereka. Kabar baiknya adalah ya untuk sesuatu yang besar nggak harus dibungkus dengan mewah-mewah juga ternyata itu. Tapi saya melihat memang ketidaksanggupan Roma membuat G20 yang megah itu, bayangan saya itu yang membuat Jokowi tersenyum. Gitu. Karena dia bisa lebih kebayang. Gue di Indonesia nanti bikin lebih keren dan lebih gede. Itu kebayang waktu Olimpiade 2008. Waktu Cina bikin bird nest gede banget dan gigantik itulah acara opening ceremony-nya. Yang PR besar adalah Inggris, London yang akan jadi tuan rumah 2012. Iya. Dia nggak mungkin bisa seheboh itu kan. Akhirnya mereka switch ke social enterprise sebagai roh dari Olimpiade itu. Jawaban yang sama sekali berbeda dari kemegahan yang dibuat Beijing. Aku membayangin Jokowi senyum salah satunya karena Roma cuma bikin kayak gini, nanti di Bali, di Labuan Bajo, di Jakarta kita akan bikin lebih. Makanya di pidatonya kan Pak Jokowi bilang nanti akan sembari menikmati pantai gitu kan. Dia nggak kayak gini. Ya Roma waktu itu emang agak chaotic dalam arti saya berapa kali ke Roma, tapi kemarin memang mungkin euforia orang keluar memang tinggi ya, jalanan juga macet, situasi crowded, dan banyak polisi dan tentara waktu itu karena G20 dan pemimpin-pemimpin negara kayaknya juga ingin ke pusat kota di Vatikannya, ingin ketemu Paus ya, itu jadi agak chaotic. Makanya ditaruhnya agak di pinggiran gitu ya. Tapi ya menyenangkan dan Pak Presiden kita pulang dengan hati gembira karena kemarin lanjut ke Glasgow lalu ke Uni Emirat juga ya di Dubai dan pulang dan membawa sejumlah komitmen ya, mudah-mudahan komitmennya bisa direalisasikan. Betul. Gak cuman janji manis di mulut aja. Betul. Ada dua topik berikutnya itu soal hal yang menggembirakan juga dan membanggakan sebenarnya. Seminggu yang lalu kita mendapati kabar Ibu Halimah itu cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2E itu menemukan tas gitu ya. Ada 5 buku tabungan, lalu ada 2 cek ya nilainya 30
5,6 miliar itu angka yang besar banget ya. Iya. Dan kemudian dia menyerahkan itu. Dan ini atau Mas Faisal lihat situasi ini gimana? Ya membanggakan, sesuatu yang ya kalau melihat seperti itu aku langsung terpikir ini Ibu Halimah ini punya metahuman abilities ya. Metahuman abilities. Apa itu? Ya di atas human gitu. Jadi kalau dulu dengar kisah-kisah zaman sejarah ya leluhur, kita kan punya metahuman abilities tuh, ada yang bisa kebal kalau perang, ada yang bisa terbang, ada yang bisa masuk ke dalam bumi gitu. Tapi karena ada perkembangan teknologi gitu kan, sekarang itu tidak dibutuhkan, udah ada pesawat, udah ada handphone gitu. Jadi metahuman ability sekarang itu ya kayak seperti Ibu Halimah itu ngelihat satu peluang besar mengambil uang di hadapannya, mengambil keuntungan lah ya, mengambil keuntungan lah untuk dirinya sendiri di masa sulit seperti sekarang apalagi. Tapi lebih dominan nuraninya untuk nanti menyerahkannya, ini harusnya dikembalikan ke pemiliknya. Ini metahuman Mas. Bahkan di film Marvel aja, kalau kita nonton Marvel DC ya, superhero itu digambarkan punya konflik batin kan. Terus pada akhirnya sempat ya muncul keegoisannya tersendiri, itu digambarkan di film. Bahwa orang dengan metahuman abilities juga ada sisi egois, tapi ini kan lebih dia beyond itu ya. Beyondnya lebih dari Marvel dan DC ini yang dilakukan. Itu sih yang aku lihat pertama pas lihat, wah gila ini dahsyat. Ya meskipun mencairkan cek ya bukan sesuatu yang mudah ya. Tapi memang saya yang tersentuh adalah pernyataan Ibu Halimah itu. Sesuatu yang bukan milik saya itu tidak jadi hak saya, makanya saya kembalikan kepada mereka yang memiliki itu kan. Ya itu dia. Saya merinding itu, ada perasaan yang kayak nabokin kalau kita ngomong sekarang pejabat-pejabat kita yang berlaku curang atau koruptif lah ya, atau kita sebutlah yang sudah terjadi mensos misalnya, dengan segala kewenangannya, dengan segala kepunyaannya dia masih mencari sesuatu. Ini kan sesuatu yang ya tadi metahuman. Iya, harus diteliti Bu Halimah. Jadi metahuman di beliau, keluarganya, lingkungan itu harus diteliti. Kok bisa sampai ke keputusan seperti itu gitu kan. Jadi bukan hanya hal-hal yang buruk saja yang kita teliti. Ini kenapa jadi buruk begini, tapi yang baik-baik ini juga kita perlu teliti gitu. Jangan ada hal yang bisa membuat orang memiliki kapasitas sebagai seperti nilai-nilai Bu Halimah itu ya. Gak mungkin tiba-tiba juga kan. Pasti ada hal-hal entah dididik oleh orang tuanya atau apapun gitu. Nah kalau hal lain mungkin juga ini sesuatu yang saya kangenin gitu. Yang dilakukan Bu Halimah, karena saya ingat waktu kecil ya, ibu saya Faisal beliin sate gitu, jaraknya agak jauh lah gitu, kira-kira harus naik angkutan umum gitu, dikasih uang gitu. Tidak ada kekhawatiran di zaman saya ya, orang tua tuh nyuruh anaknya beli ini beli itu, pergi bawa uang, entah itu dipalak gitu atau nanti ditipu sama tukang satenya harganya gitu. Jadi ini menimbulkan satu kepercayaan terhadap masyarakat lagi nih kehadiran Bu Halimah. Jadi bukan hanya satu peristiwanya, tapi orang jadi yakin bahwa di luar sana kalau terjadi sesuatu masih ada orang baik yang akan menolong saya gitu. Itu penting banget nih di masa seperti sekarang, di mana sekarang ngelepas anak kan itu ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya. Entah apa ini nanti kenapa-napa ya, karena ada kekhawatiran yang banyak, ketidakyakinan bahwa lingkungan itu ramah terhadap anak kita. Tapi dengan hadirnya Ibu Halimah dan mungkin Ibu Halimah yang lain membuat kita mungkin lebih trust ya, lebih trust lagi sama kita percaya masyarakat tuh masih ada orang-orang kayak gini gitu. Dan itu sebenarnya core value kita ya. Kalau kita lihat pas kemarin pandemi, saya ngobrol sama Timi Kita Bisa, yang dia menyebut bahwa keinginan untuk membantu, keinginan untuk bersolidaritas, bergotong royong lah kalau bahasa yang sekarang sudah menjadi sangat politis gitu ya, itu ternyata memang tumbuh dalam situasi apapun. Dan itu kan benih kebaikan kan yang tercermin. Dan kemarin tim itu cerita bahwa menggalang dana, membantu orang dengan narasi yang clear itu bukan perkara yang susah, karena pada dasarnya orang, dan kalau kita ngomong netizen ya, biasanya kan disulit lah atau apalah, tapi netizen Indonesia itu ternyata dermawan. Dan itu kan beberapa survei juga melihat itu. Setuju banget. Itu setuju banget. Jadi di kita itu sepertinya kriteria sukses itu bersama-sama. Jadi tidak individual ya. Tidak individual, di mana kolektif ya. Di keluarga misalnya itu, sukses dia kuliahnya bagus, dapat pekerjaan bagus atau apapun,
tapi dia nggak akur sama keluarga gitu. Dia nggak bukan berhasil. kamu bukan siapa-siapa gitu. Jadi emang selalu bersama-sama. Jadi kalau bisa dibuatkan satu titik-titik tujuan bersama, jadi memang betul, saya setuju sama Tim. Emang core kita, DNA kita itu bersama-sama dan kebaikan gitu. Harus dibuatkan banyak ruang dan tujuan sebetulnya untuk itu. Supaya kita punya goals yang lain ya, untuk meluaskan kebaikan itu. Bu Halimah kayak mengetuk lagi pintu kita. Selama ini kan kita tertutup, merasa nggak aman di luar, tapi ternyata dalam situasi yang memungkinkan Ibu Halimah untuk tidak mengembalikan itu, dia mengembalikan. Betul. Dan banyak sih cerita-cerita kecil gitu sering muncul di kompas.com. Cleaning service kah, tukang sapu kah, menemukan sesuatu, dan ajaibnya itu muncul di orang-orang sederhana dan kecil. Itu ada telaahnya nggak? Kayaknya memang perlu ada penelaahan khusus ya tentang kok istilah agamanya zuhud ya. Jadi memang banyak sekali filosofi kehidupan di Indonesia, kayaknya di lintas etnis, lintas daerah itu ada falsafah tentang kezuhudan ya, hidup sederhana, bahagia. Dan ini kayaknya harus ada proses transfer juga sih nilai-nilai ini ke generasi yang sekarang, yang terpapar ragam materi informasi yang di dalamnya lebih banyak sifatnya kematerian lah dibandingkan kezuhudan gitu. Dan kayaknya saya nggak tahu di negara lain ada seperti itu, karena banyak sekali kisah-kisah. Kayak misalnya saya nggak jauh di dekat rumah saya ada seseorang yang jual keripik singkong gitu. So, biasa numpuk tuh pakai kaca banyak, gitu ya. Kalau ditanya kalau nggak habis diapain? Bisa bagi-bagi tetangga. Wow. Ya, tapi ini kan ucapan yang lumrah di Indonesia gitu, yang sebetulnya harus kita anggap sebagai satu kekuatan kita sebagai masyarakat. Kita tuh ini loh kekuatan ini, kita tuh kolektif bersama, kita keluarga gitu loh. Nggak pernah berat untuk memberi ke sesama itu. Dan gerakan kayak kembali ke hidup yang cukup, sederhana, lalu pantas ya, tidak materialistik, tidak berlebih-lebihan, itu kayaknya juga menjadi hal yang sekarang jadi salah satu yang digandrungi juga anak-anak muda sih sebenarnya. Mungkin karena tekanan ekonomi juga makin besar, lalu mereka kembali ke sesuatu yang sifatnya esensial aja sih, hidup seperlunya, secukupnya, memiliki yang dibutuhkan aja. Ya fenomena mungkin ini ya, permasalahan mental health itu kan juga jadi satu isu besar gitu. Ternyata dengan kecanggihan abad 21 teknologi, kita dapetin apapun yang kita inginkan itu lebih mudah, banyak kepastian hidup dan informasi, malah membuat kita lebih galau. Itu lucu, itu sebuah paradoks. Iya, paradoks, betul ya. Paradoks kan. Jadi ternyata salah satu cara untuk kita lebih tenang secara batin adalah kita mengurangi keinginan. Itu tadi cara hidup zuhud tadi. Lalu kita lebih banyak ke dalam diri daripada ke luar. Iya. Dan proses untuk mendapatkan kesadaran itu kan butuh kayak role model, butuh orang yang sudah menjalankan itu, dan ternyata nggak masalah tuh hidup dengan cukup, dengan sederhana gitu ya. Dengan value yang tadi metahumannya Bu Halimah tadi. Itu kan juga buat masyarakat tadi, kalau memang itu tumbuh dan jadi kecenderungan umum, saya nggak akan ragu lagi melepas anak saya untuk pergi keluar mencari. Juga Mas Faisal mungkin ketika seperti ibunya memberikan uang untuk beli sate yang agak jauh, itu nggak ada kekhawatiran. Situasi yang mudah-mudahan kembali menjadi hal yang normal, yang kita rindukan, yang kayak istimewa, tapi sebenarnya itu kenormalan yang sudah lama di Indonesia. Sebetulnya kenormalan yang sudah lama, dan kita lupa karena mungkin kita terlalu banyak melihat masa depan, karena sekarang kan semua visinya masa depan. Ekonomi pasti masa depan, politik masa depan. Terkadang melihat ke masa lalu ini ya, atau masa lalunya ketinggalan ya. Kayak lagu John Lennon Yesterday aja gitu. Oh iya benar. Dia lebih percaya ke masa lalu daripada ke masa depan. Itu gimana kalau Mas Faisal ngelihat? Ya mungkin kok dia melihat banyak orang ambisius terhadap masa depan gitu. Bahwa ada hal-hal baik juga di masa lalu yang harus kita pertahankan gitu. Kayak itu relevan sih lagu Yesterday gitu. Untuk kita melihat lagi ke masa lalu ini ada banyak juga yang bagus.
kita harus keep nih, kita Pertahankan, genggam ya. erat-erat gitu ya. Kayak tadi ya, metahuman, kebaikan, Iya. soal zuhud, soal Gotong royong, bagaimana gotong royong. beraman, iya. Tapi John Lennon kan waktu membuat lagu itu dalam posisi dia sudah jaya raya dan kemudian sedang menyepi kan dengan dirinya kan. Iya, iya. Ada situasi batin yang membuat dia juga mungkin mengalami situasi yang masa depan ya ada, tapi masa lalu juga penting nih. Masa lalu juga. Dan dia kayaknya hidup di hari itu sih. Betul. Dan dia meresponnya dengan cukup indah dengan lagu itu ya. Dengan lagu itu, betul. Mengingat lagi apa yang sudah dilalui dan mempertahankan apa yang secara baik diwariskan oleh generasi sebelumnya. Nah, ngomong generasi sebelumnya, ada satu berita lagi nih. Ibu Trima. Itu saya kasih gambaran, dia itu seorang ibu usia 69 tahun, memiliki 3 orang anak ya. Akhirnya anak-anaknya menyerahkan atau memasrahkan lebih tepatnya Ibu Trimah ke panti asuhan karena ketiga anaknya tidak mampu dan tidak mau merawat ibunya sendiri. Waktu dibawa ke panti asuhan, ceritanya seperti di kompas.com itu, Ibu Trimah diajak anaknya, ayo kita jalan-jalan gitu, nggak jauh. Tiba-tiba dibawa dari Magelang ke Malang dan diletakkan, ditaruh di panti jompo lah istilahnya ya. Dan dari situ dia menyerahkan 2 hal, kalau ada keluhan dan sebagainya silahkan ditangani, dan yang kedua kalau meninggal silahkan ini buat saya sih agak situasinya ya saya nggak bisa lanjutkan baca waktu itu. Anak sampai sedemikian berlaku terhadap ibunya bahkan. Dan ajaibnya ketika ibu itu diwawancara, dia tidak menyalahkan anaknya, dia tidak protes dengan situasinya, bahkan dia mendoakan anaknya supaya berhasil meskipun dia ngerasa sudah diperlakukan seperti itu. Gimana Mas Faisal? Saya ceritain sambil merinding. Soalnya ya kembali ke kultur kehidupan berkeluarga di Indonesia gitu kan. Dulu kita mengenal alloparenting ya. Alloparenting itu dimana kita dibesarkan oleh banyak orang. Dan biasanya di rumah itu ada ya benar. Saya juga dibesarkan Pak De saya, Bude saya ikut membesarkan saya. Dan biasanya yang sepuh-sepuh hidup bersama. Nah, ada satu riset yang namanya Blue Zone Project kalau tidak salah itu. Sekarang jadi buku, udah jadi satu gerakan tersendiri yang meneliti daerah-daerah di mana orang hidupnya tuh bisa panjang lebih dari 100 tahun. Centurion lah ya. Centurion di Okinawa, di Sisilia. Nah, salah satunya adalah mereka hidup bersama sepuh-sepuh tadi. Dan ternyata apa sih yang membuat orang bisa hidup panjang? Karena sih yang sepuh itu sering mendongeng, bercerita, terus memberikan kearifan gitu. Jadi mewariskan apa yang sudah mereka alami, nilai-nilainya. Kalau saya melihat sekarang kita hidup di masa dimana masa tua itu sangat ditakuti ya. Orang nggak mau tua, pengen muda terus. Ya, itu gitu makanya klinik untuk kecantikan dan wajah itu populer banget ya. Jadi anti-aging gitu. Anti-aging gitu. Jadi ada masa-masa dahulu di mana masa tua itu di-embrace sebagai ini titik puncak kulminasi hidup di usia 40, 50 saya akan lebih arif, gitu. Saya akan punya 4 dimensi pandangan terhadap kehidupan gitu, bukan sesuatu yang ditakuti gitu. Jadi sebetulnya ini bisa dibilang ada pengaruh cara berpikir di zaman abad 21 ini yang berbeda melihat masa tua gitu. Termasuk juga generasi muda mungkin sekarang lebih mempersiapkan masa muda daripada masa tuanya. Gitu. Mungkin karena tekanan juga kali ya, tekanan ekonomi, bagaimana situasi yang membuat orang hidup sekarang itu mengkhawatirkan masa tuanya, karena sekarang aja tuh nggak gampang-gampang banget gitu ya untuk bisa melalui hidupnya, sehingga kekhawatiran akan masa tua itu memang kayak menghantui. Apalagi kalau dibebani dengan orang yang punya usia lebih lanjut dan dia ada di lingkungan itu. Saya mencoba memahami sebenarnya, meskipun tidak menerima, bagaimana ketiga anaknya Ibu Trimah itu tidak mampu dan tidak mau merawat ibunya, karena tiga-tiganya itu satu supir ojek online, lalu kedua itu buruh yang di PHK lalu jadi supir, yang ketiga itu juga supir. Jadi bisa membayangkan bagaimana kerumitan keuangan kah atau finansial kah, meskipun itu tidak bisa dibenarkan karena itu ibu sendiri, tapi itu mungkin jadi jawaban kenapa kok kita mengkhawatirkan masa tua.
beda dengan mungkin generasi yang sebelumnya. Saya beberapa kali ketemu dengan orang yang mempraktikkan mindfulness, jadi soal kesadaran dan sebagainya. Betul, hidup itu dibagi memang secara kasar ya, meskipun tidak pasti gitu. Usia 20 sampai 25, 25 sampai 50, dan 50 sampai 75 terus seterusnya. Karena itu masing-masing punya wisdomnya. Dan itu bukan yang ditakuti, itu dinanti. Misalnya orang yang sekarang saya misalnya 45, saya menanti-nantikan usia 50 karena di situ saya akan mengalami dimensi yang berbeda. Dan kayaknya itu kayak nggak dimunculkan lagi. Orang hanya ingin melihat hari ini dan justru khawatir dengan masa tua. Jadi mungkin siklusnya juga berubah, Mas. Jadi kalau dulu kalau saya berkaca ke orang tua saya, kamu belajar aja nih sampai usia 20, habis kamu kejar karir, lalu di ujung akhir mungkin baru ya udah kamu bisa ngejar passion kamu bisa mungkin liburan keliling dunia. Kan sekarang terbalik, liburan keliling dunia, kejar passion gitu kan. Baru hal-hal yang esensial itu ya nantilah mungkin itu mungkin juga menambah kekhawatiran di masa tua kali ya. Masa tua bisa jadi bom waktu juga. Jadi ada siklus yang berbeda tentang melihat usia dan rentang hidup itu apa yang harus dicapai. Lalu mungkin yang saya agak concern juga adalah values relasi orang tua dan anak gitu kan. Apalagi yang orang tua udah sepuh, rasanya kok dulu tuh kamu tuh kalau mau sukses kamu baik-baikin ibu kamu gitu kan. Ada value yang berubah ya. Iya, sampai sekarang pun saya juga sama, kalau saya ada masalah gitu saya ke tempat orang tua saya, walaupun saya nggak cerita masalahnya, cuman kayak semua akan baik-baik saja setelah saya udah ketemu ibu gitu kan. Jadi ada values itu yang mungkin terputus mungkin gitu, ada prioritas lain gitu. Tapi kesuksesan tidak lagi diasosiasikan dengan orang tua gitu. Padahal itu value yang kuat yang membuat kita sebenarnya tadi kalau kita kembali soal kolektif kita sebagai orang sukses itu kalau kita mengabaikan keluarga, lu bukan nggak sukses tuh. Karena kita kulturnya tadi kan bersama-sama. Betul. Kalau di bahasa yang sering saya dengar itu extended family ya. Jadi keluarga juga sebenarnya nggak hanya ayah, ibu dan anak, tetapi juga sepupu dan sebagainya itu kan. Semuanya ya. Saya lihat itu kekuatan sih sebenarnya, di mana tidak semua bisa dicukupi oleh negara. Extended family itu kayak jadi feeding untuk memungkinkan semua itu bisa terbantu kan. Terbantu betul. Dan saya sepakat dengan bahwa kesuksesan kita itu nggak bisa lepas dari orang tua, dan orang tua itulah yang ini berestu kita kan, yang membuat. Saya punya pengalaman yang kurang lebih sama. Habis baca Putrimah itu saya pergi ke rumah ibu saya, ibu saya di Cijantung gitu. Saya juga ngapa-ngapain, datang aja, saya bawa nasi padang, terus ngobrol makan, habis itu pulang. Saya ngerasa ya masalah saya nggak selesai juga, tetapi ada ketentraman, ada ketenangan, bahwa semua akan baik-baik saja. Itu mungkin ilusi ya, tetapi itu works membuat kita lebih tenang juga ya. Benar. Bisa membayangkan bagaimana anak yang menyia-nyiakan orang tua itu, ya saya nggak kepikir aja sih sejauh mana mereka menghayati bahwa mereka dilahirkan oleh ibunya. Agak nggak nyambung tapi nyambung sih. Kemarin kan baru derby MU lawan City. Tapi ini pendukungnya apa nih MU? Lagi galau juga. Ada wawancara sebelum derby itu. Pep Guardiola ditanya, saya kemarin sempat nonton juga, dia tanya, kamu pernah melatih Messi, kamu pernah melawan Ronaldo, apa sih yang membedakan pemain hebat dengan pemain biasa aja? Jadi, mungkin ini IQ, terus selebihnya papa mama kata dia, mama mereka. Jadi itu sukses nggak jauh dari orang tua, dan itu pun kalau udah karirnya berhasil pasti tetap dirangkul. Sebagai orang tua ya, bahkan kalaupun gagal orang tua tetap merangkul sih. Iya, pastinya. Itu nggak bisa tidak. Dan itu Bu Trimah menjelaskan dengan sangat clear, sangat jernih betapa dalam tanda petik dia sudah disia-siakan. Dia menerima perlakuan anaknya, sudahlah. Mungkin anak saya juga nggak sanggup mengurus saya juga nggak apa-apa lah di sini. Dia doakan anaknya juga. Itu bener sih lagu itu, kasih ibu sepanjang masa kasih anak. Nggak tahu lah, tapi itu tercermin. Kita akan jadi orang tua juga kan pada akhirnya. Perlakuan kita pada orang tua kayaknya akan mencerminkan bagaimana anak kita akan memperlakukan kita. Itu yang seringkali jadi pertimbangan saya sih, kenapa kok harus tetap menjaga orang tua. Karena kita suatu saat akan jadi tua. Betul. Mungkin dalam tanda petik akan jadi beban juga. Tapi ya ini
ritme atau siklus hidup yang harus diterima. Betul. Dan masa tua jangan ditakuti, karena ujung jadi Jedi itu ada Obi-Wan Kenobi gitu kan. Itu lebih keren pas sudah tuanya daripada Betul, masih dia, muda. wah. Dan ada yang keren banget ketika tua nih, Pak SBY. Wah, dia melukis dan punya karya yang banyak seniman kagum sih. Iya. Ternyata dia punya bakat yang kalau ditekuni, dia di masa tuanya loh udah di 70 sekian tahun ya, 75 kalau nggak salah Pak SBY itu, dan dia menekuni itu selama pandemi, selama ditinggal sama istri tercintanya Ibu Ani, dan dia membuat karya dan mencengangkan semua orang. Dan masa tua nggak tahu, mungkin juga itu terapi untuk healing karena ditinggal orang yang sangat dicintai, dan works meskipun sekarang lagi berobat ya, kita doakan semoga betul. selesai dan upaya mediknya berhasil dengan baik sih. Betul. Dan kita, ya masing-masing kita juga harus kayak Pak SBY menurut saya. Jadi jauh-jauh hari sudah merancang kegiatan-kegiatan atau menemukan passion baru di masa kegembiraan gitu loh. Itu penting sih. Dan Pak SBY kayak mengingatkan kita juga ini, oh iya nanti kayak aku ini, saya ngapain ya? Setelah 50 ngapain ya? Setelah 60 ngapain ya? Iya. Ini Pak SBY asik seru sendiri nih, seru juga bisa punya karya gini gitu. Meskipun tidak semua rencana biasanya under control di kita ya. Betul. Tapi setidaknya preparation itu lebih baik dilakukan dibanding kejutan-kejutan terus dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan sih. Ya. Itu sih 3 G20. Pak Jokowi senyum-senyum karena ya mungkin dia ngerasa dalam negeri oke lah kalian nggak suka atau kalian suka, tapi luar negeri saya nih. Itu tidaknya Gibran itu. Lalu Ibu Halimah yang tadi metahuman ability. Saya jadi diingatkan lagi, memang nilai-nilai itu memang harus diwariskan, dan dengan orang tua lah kita punya kesempatan untuk bertukar atau mewarisi ya. Mewariskan kita yang minta kan. Tolong value apa yang harus dipelihara. Dan kalau lihat apa yang sekarang sedang terjadi, kayaknya memang perlu kita nyanyikan lagunya John Lennon, Yesterday. Jadi kita coba tengok deh apa yang sudah lewat, apa yang sudah baik terjadi, dan itu bisa kita wariskan dan kita lanjutkan untuk ke depan. Betul, setuju Mas. Itu sih. Ada komen lagi Mas Faisal? Enggak, kayak rasanya ya semua berita itu sekarang ya, terutama tadi kembali lagi kita sangat ambisius terhadap masa depan gitu. Revolusi industri 4.0, percepatan teknologi eksponensial, atau kadang-kadang sangat takut terhadap masa depan, climate change gitu. Itu tadi melihat masa lalu itu bisa menenangkan juga karena ada tadi serpian-serpian solusi juga di masa lalu ternyata. Yang bisa kita jadikan pijakan untuk menaklukkan masa depan yang mengkhawatirkan, tetapi hidup di hari ini. Itu penting tuh, kita bisa tidak cemas dengan masa depan dan tidak mengutuki masa lalu. Tapi hidup hari ini dengan semangat, ya inilah challenge yang nyata. Ini nilai Jedi banget. Itu mindfulness katanya. Jadi hidup hari ini, kini dan di sini itu sesuatu yang memang harus hidup. Masa depan mengkhawatirkan, iya. Masa lalu agak kita kutuki, iya. Tapi dua-dua itu punya korelasi dengan hari ini. Oke Mas Faisal, thank you. Dengan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap.